Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore para viewer, para follower, para penonton dari akun YouTube Susno 2G. Kalau sudah menonton, jangan lupa ya tekan tombol subscribe. Kemudian like. Kemudian di-share biar yang lain tahu. Dan dikomentari. Terima kasih. Matur nuwun. Thank you very much. Sukron. Arigatong. Ay, aku isa dito sa mga nga kakao. Ay, alhamdulillah pa ibu putih. Kira-kira April sampai tahun namun itu sampai macam putih. Kau mahal ba ini? 45.000 aja kau habis. Jadi sama baik. Ada kau dia rezeki dia berkau. Oh. Diam itu apa lah. Apa itu? Haha, biasa bahasa ini, bahasa Malaysia. Iya, Bahasa dusun. Dusun. Oh, tapi tanda gambar ya. Mulai di Jramba itu sampai ke simpang bandara itu gambar caleg. Caleg. Ditempel ke batang pohon nih. Mungkin siapa kan nonton caleg ini. Baliho nih. Sekian tua sitan belau. Lah jadi foto model kan itu. Foto model kan. Nah, usia jadi foto model kan. Apalagi gambar capres, gambar nomor tertentu udah paling banyak. Nah, apa tapi itu? ada paling banyak, ada berduit. Banyak duit, banyak ini, banyak pengajuan. Banyak pengajuan. Nah, Tapi duit bisa dia dia bikin masak. kalau gambar capres, ada pun ada capres buntu, Mas. Nah. Buntu tuh miskin bahasa Indonesia. Gambar sedikit. Jadi Pengajuan dia bikin. pengajuan di Pengajuan berduit. Nyapres tapi Buntu. miskin. Nah, jadi calon lurah apa ya gambar deh banyak gitu. Nah, tapi suaranya di masyarakat banyak. Nah, banyak suaranya. Kalau kita tanya milih siapa? Ay, Bapak cak tahu bae. Siapa yang dipilih? Udahlah, Amin gak baik katanya suara. Nah, Makanya cuma main lah takut Amin itu. ada itulah. Amin jadi kumpul jadi. Jadi kalau di dusun, tapi tahu lah suara kota kan. Suara beliau itu memang disurvei kecil terus. Nah, kan tidak tahu apa dia kita dusun kan petani dia ngerti lah apa suara survei kecil hanya bukan dia kampanye datang ke dusun-dusun, datang ke provinsi kita. Ini tuh lalat raminan. Udah bagus survei, nah ditanya ke sampo dia ada survei. Aku sudah berapa kali pemilu nih belum ada yang survei aku. Aku dulu itu. Kalau cuma ada bertanya-tanya batak ini kita pang survei, enggak nunggu enggak disurvei kan, tapi dia ditanya nih. Nah, ini yang tidak jelas nih. Pripun sinten ingkang nyurvei sinten. Nah, ingkang boten mangertos. Bahasa jauhnya loh itu. Kita makan dulu. Makan kudai. Kalau dengan milih siapa, Pak? Amen aku ngina. Amen aku secara di sampai main ini belum nentukan pilihan. Kemana. Aku cuma politik tidak main ini ke partai pula ada. Jangan main ini kan. Hanya kalau aku ngina rekam jejak dan aku ni lama pernah di Jakarta nih. Tahu sejak Tahun 90 begitu selesai langsung lagi di Jakarta. tamat Unsri dengan lagi Jakarta. Jakarta, lama pernah. Jadi aku nih banding ke gubernur nih kan paling berat dulu habis apa namanya reformasi itu 98. Sutioso, 98. Oh berat tuh Sutioso dulu beres di Jakarta nih. Beca masuk bundaran HI apa segala macam itu kan. Iya. Bundaran HI itu kan Berantakan ya, masyarakat kota. Wah, berantakan banget kan. Udah itu saya ngeliat poker cukup berat itu gimana dia pompa bensin di tengah kota kan nggak diinin semua taman-taman dirapiin diiniin kan itu berat. Nah berikutnya aku mohon maaf banget kalau orang memuja aku nggak ngejelekin Pak Jokowi apa aku nggak ngerasa karena dia sebentar jadi Tapi aku bisa ributan rame terus. Tapi selampur masuk dalam guru-guru. Oh. Hanya kan bisa nampur Bahasa dusun itu selam sungo. langsung kan baca. Nah pun dia tengah nah waktu Anies ngerasa bukan ini kan kita kan sebagai fakta dan realita sebagai warga Jakarta kan sebagai warga Jakarta ngerasa contoh COVID kemarin juga nah mana lagi saru gitu kan
Usaha besar. Itu PBB apa dia dengan kagak lu? waktu Covid kan Anies gubernur kan. Dia dengan Anies ngurusi IMB apa segala macam gampang, cuma kan aku kan bandingkan macam itu kan. Jadi di antara sekian calon gubernurnya kan Anies tegas sekali dengan. Aku terasa sebagai warga sebagai warga Jakarta terasa terhadap kerusuhan pula jarang, dalam arti kata aku kan jarang di zaman Jadi itu kan. artinya kerusuhan jarang. Lah, apa segala macam rami-rami deh keluar. Ngurus izin gampang. Kalau aku gampang pula. Aku kan ini tinggal di komplek untuk berpenjagaan apa segala macam. Alhamdulillah kan aman-aman baik. Kebersihannya juga. Tapi yang jelas aku kan purnawirawan, pensiunan. Karena pensiunan, nah juga kan ada berita pensiunan TNI, Polri, apa namanya? ASN gratis gitu. Nah, alhamdulillah, bayangkan gaji pensiun 4 juta, bayar pajak lebih dari itu, pajak terjual rumah. Nah, betul bantu nih masalah apa pajak ini mengerti, jadi kan tanggap macam itu, tidak perlu kita nak protes lagi, dia kan tanggap model BBB apa itu kan orang sudah dalam kondisi model macam ini. Aku ya, kalau aku terasa memang di era Anies ya pajak gratis, terus tertib gitu negeri. Nah, jadi kita sedang tinggal sekolahan pula, sekolah anak dan SMP rusuh antara tapu DPR waktu zaman sapalah itu, jadi itu kan dirusuh saja dengan aneh. Karena kan anggaran dia turun apa kan dikesiapkan sekolah kan waktu zaman di Anies itu kan dia rusuh itu, jadi kan tidak terganggu. Dia berpasangan ini sama Caimin. Nah, cocok. Aku keluar Caimin ini pertama dia ini kan jenguk pesantren. Al besar di pesantren, jadi ilmu asli darah kulitnya kan bapak santri, mama ngana segala macam santri, dia santri, tapi dia nih kisah di tamatan UGM, aktivis hebat, pengalaman jadi menteri, mimpin partai, pengalaman pedamat itu jadi wakil ketua DPR, banyak pengalaman politik, walaupun misalnya calon presidennya di pasangan kayak cuma yang di partai kan, di partai. Lu mana itu nyalon presiden berpartai ada, berdua tidak. Modal doa masyarakat bayar artinya nggak jadi gitu kan, mau modal masyarakat suatu. Nah jadi pertanyaan aku tuh kan, kalau Allah partai dia, politik dia, Allah menghendaki, kun fayakun. Jadi jadilah. Memang ini partai tanpa partai. Miskin duit tapi kaya pengalaman, kan gitu kan? Kaya gagasan. Terus pemikirannya hebat, nasionalis. Ya jadi kalau ada menghendaki, insya Allah doa masyarakat, walaupun kalah survei. Memang kalau aku galak nanya-nanya aja, kan aku galak jahil. Kalau saya nanya naik taksi, Pak gimana? Amin. Nanya cuma di pasar, Pak gimana? Amin, kan gua survei deh Wedi kan. Ini kan di survei ini kan ya, itu kan satu survei itu, kedua kan melihat kenyataan di mana-mana beliau berdua ini kan tidak pernah melakukan rapat akbar di semacam gelora, rapat akbar di lapangan. Tapi walaupun nggak pernah itu, yang datang berduyun-duyun kayak semut gitu. Nah, kalau di survei itu, dan mungkin dia bukan cuma 40-50%, mungkin 99% kan? Wow. Lah, tapi mungkin dia mau takut nggak dia nih ya? Nah, kalau siapapun jadi presiden, yang penting betul-betul beliau itu sudah kita rasakan kenikmatan atau kita rasakan manfaat zaman dia berbakti pada negara. Aku waktu dia jadi gubernur, aku kan tidak kenal dia, nggak satu pun aku tidak kenal dengan mereka, tapi aku ngerasakan memang kepala daerah itu ada masuk kebersihan apa segala macam. Jadi di era Anies itu kan terasa bahwa Jakarta punya gubernur. Kita diayuni, rakyat dimudahkan, pejalan kering, jadi itu. Dan ada pejalan sepeda kan, pejalan sepeda, olahraga dan sebagainya. Nah, kita ini bukan kampanye, ngobrol bahasa dusun, bukan kampanye, tapi kan kalau sanak pemilihan kawan kita, itulah terus wakilnya juga itu
Sama baik wakil gitu. Satu Caimin kan. Ini kan ini kan loh Pak Prabowo itu dia pernah mimpin daerah kayak Pak Prabowo dia kan memimpin pasukan. pasukan. Nah, pasukan. Dia pernah mimpin di teritorial mana pernah dia jadi Pangdam, jadi apa? Dia kan pasukan perang. Oh. Kalau siapa namanya? Kalau Gibran wali kota. Kalau Gibran wali kota pai, Wali kota. Aku baru dengar itu kan. Ini kan kita nih realistis sebagai masyarakat ini kan Kalau menilai kan. Pak Mahfud menteri. Kayaknya Mahfud kan cewek kan belum pernah kan mimpin teritorial dalam arti Belum. Jadi gubernur atau jadi wali kota. Wow. Belum. Dia kan guru besar, kan? Guru besar, mimpin MK. Tapi kalau Caimin pengalaman organisasinya hebat. Banyak. Ya, sejak mahasiswa, kemudian di pesantren, dekat dengan kalangan kiai, kemudian pernah jadi menteri, pernah juga jadi wakil wakil ketua DPR kan, pernah jadi anggota DPR dan wakil pernah jadi menteri pula kan? Pernah jadi menteri. Jabatan-jabatan politis kan. Dan berpartai, pimpinan partai itu jelas. Dan bisa dibunuh aktivis Dia aktivis, pimpinan partai. Jadi makanya gaya bicara dia, ngobrol dia, pendekatannya dia luar biasa lah kalau menurut aku ya. Caimin ini. Caimin luar biasa. Walaupun masing-masing itu hebat gitu kan. Jadi 3 pasangan calon ini adalah putra terbaik bangsa. Buktinya lulus kan 3-3-nya. Tetapi di antara yang baik ini ada yang paling baik. Ya, nah, yang aku rasakan paling baik kalau calon presiden, ya aku sudah menikmati. Udah kita tahu lah terasa Bebas pajak, PBB ya. PBB ya. Karena dia tahu kan purnawirawan, kemudian berobat gampang gitu. Anak sekolah gampang. Karena kan kalau di pemerintahan antara ini DPRD apa dia dewek usul blunder akhirnya kan blunder mana-mana kan. Nah, blunder. Kalau pimpinan di atas sudah nggak beres, perizinan sulit, segala macam dibuatkan terus sampai ke level bawah, akhirnya meres gitu. Yang lain baik, ya baik semua. Tapi yang kurasakan, yang pernah kurasakan kan, nih itu masa sih. Karena kan makin dekat ya. Tanggal berapa ini? Kalau Ganjar mana aku sering dulu makan ketemu dengan Ganjar makanan dulu kan di pinggir itu kan ada seafood. Nah, kalau makanan kering di pinggir warung Ganjar pinggir jalan. Ganjar kan santai. Santai Pengalaman jadi anggota DPR, pengalaman jadi gubernur 2 periode, orangnya santai, santun kan. Ya bagus. Prabowo juga bagus, tegas gitu kan. Pengalaman jadi mimpin pasukan gitu kan. Wakilnya tadi Pak Mahfud sudah kita kan bagus. Iya. Terus kalau aku yang belum terlalu tahu banyak calon wakil ini adalah Gibran. Dan aku juga kalau seandainya bukan menjadi pertanyaan walaupun segalanya macam itu harus diuji dengan waktu. Dan itu tuh kan tidak memotivasi budak-budak kok begitu gampang model macam itu kan. Nah itu jadi pertanyaan itu sebagai warga negara sebagai warga negara itu di mana letak keadilan sementara dia nak jadi manajer lagi susah setengah mati. Aku tidak mempersoalkan umur 30 atau umur 25 mau calon menjadi wakil presiden, enggak persoalan. Tetapi prosesnya ya prosesnya itu mendapatkan segala macam prosesnya itu gitu. Nah, kalau orang mengatakan wah zaman dulu Sultan Syahrir atau siapa itu tokoh-tokoh Indonesia jadi pemimpin itu umur 20, 30 boleh-boleh aja. Sekarang pun umur 20 pun boleh. Tetapi prosesnya jangan ditelikuk. Bas gitu tuh jangan ditelikuk gitu kan. Masuk di tikungan. Nah, itu kan proses ibarat kata jemben itu kan jemben naik tangga ini langsung lift kan. Jadi Gitu kan. Yang dipersoalkan orang itu adalah prosesnya, bukan umurnya. Kalau umur bagus-bagus saja. Mau 20 mau 21 tapi prosesnya. Nah, sampai ada istilah-istilah wah ini kan apa itu kan mau melesetan ya? Melesetkan nama mahkamah itu MK. Ya, mahkamah keluarga. Aduh. Masalah ini kan negara ini kan bukan milik kita dewek kan.
rami-rami. Tapi karena Jadi ini, kata. karena ini sudah jadi keputusan, ya kita hormati, ya boleh-boleh aja. Kan sudah secara hukum kan benar, ya silakan. Bagi yang mau milih ya silakan. Tapi bagi aku, ya tetap, aku kan sudah punya pilihan tadi kan, bahwa yang pernah aku rasakan manfaatnya bagus, ya Pak Anies. Kemudian wakilnya yang aku lihat sudah betul-betul matang gitu, dalam umur masih muda, kan jauh di bawah saya ya Pak Caimin itu kan, umurnya masih muda, sudah kenyang pengalaman berorganisasi jamaah siswa, kemudian dari segi integritasnya terpercaya, akhlak dan keimanannya tak perlu diragukan lagi. Ini keluarga santri, pendidikan dia di pesantren, pendidikan awalnya kan, nah nggak perlu diragukan lagi. Pendidikan di Indonesia kan? Di Indonesia. Iya kan, aku cinta kemudian Indonesia kan? cara pendekatan itu aku yang salut ya. Pendekatan dengan kiai-kiai itu bagus, bagus, santun, enak ya. Dan ini tidak berubah. Waktu beliau jadi menteri juga begitu, selaku pimpinan partai begitu. Lo nggak mempengaruhi lo gitu nih. Silakan milih siapa dong. Tapi ya benar kan, sebenarnya kan harus banyak, kalau model lo aku ini kan masih ngambang nih sejarah kan, itu kan cuma kan harus ada banyak kajian kan, oh ini Iya, aku kan menentukan kan, terus ini dikaji ini. Terus aku kan petani kan Mbak ya. Oh. Petani, aku kan enak. Caimin kan demikian besar perhatiannya pada petani. Nah, itulah pula ngapa pertanian. Benar. Dan dia katakan kalau dia jadi terpilih maka sektor pertanian begitu dan akan memperhatikan desa. Nah, jam dusun nih. Wow. Dana desa 5 miliar gitu. Aduh, aku dusun 5 miliar untuk desa gitu Pak. Kan dusun kita dapat 5 miliar. Aspal jalan kampung itu. Memang. Kalau sebenarnya pertanyaan itu omong kosong be. Kalau sana kita bangun sesuatu bukan itu memang daerah pertanian lah. Kita itu kan membangun pertanian, di samping kita butuh hasil pertanian ini, kita kan harus menciptakan lapangan kerja. Nah sementara ini kan banyak lapangan kerja budak-budak muda di sentra-sentra pertanian itu, mereka itu petani hopeless. Karena apa? Hopelessnya itu pas lagi petani mulai panas kemari. Aku kebon sudah itu, mau tau nggak lega debano? Lah lo mana? Cuma ngomongkan memerhatikan pertanian cuma selami ini, kalau irigasi kecil-kecil pun tidak dipikirkan. Nah aku udah beberapa tahun ini, udah beberapa kali ganti presiden di Republik ini, aku lah pegel, aku nak mikir. Kebunku juga terbakar. Musim kemarau kebun terbakar untuk memadamkan api. Irigasi lebih. Nah, hopeless. Karena irigasi ini bukan bisa air kan minum, lagi dia cuma cuka ke mana? Iya. Ngomong apapun untuk kebutuhan air. Lah berapa kali ganti pemimpin ada dia memikirkan air untuk industri, air bersih untuk minum. Nah, mereka ini taruhlah mak kita ledeng. Alhamdulillah aku. Tapi di kampung. Sama di sini kemarin itu alhamdulillah lah. Sebagai warga Jakarta, aku alhamdulillah dia banyak minta maaf. Kalau dulu kan zaman dulu musim kering minta maaf. Musim hujan minta maaf dan bersihkan ini. Nah, alhamdulillah ayat dia banyak minta maaf. Dengan macam itu kan harus kan hajat gunanya kita bernegara ini tuh apa kena kan hajat hidup cuma banyak itu negara yang harus mikirkan. Ya itu jangan rakyat yang mikir dewe-dewe. Nah, itulah tugas pemimpin. Nah, jadi kita milih nanti, mari kita pilih pemimpin-pemimpin yang memperhatikan rakyat. Ya memang bagus. Jadi petani ya dia biru. Tapi karena pertanian, jadi aku selalu berpikir di antara calon itu mana yang memikirin pertanian. Oh ada, ternyata baik Caimin maupun Anies ke pertanian luar biasa ada perhatiannya. Oh akhirnya petani. Nah sebagai seorang yang punya rumah pensiunan, kalau berat bayar pajak, oke PBB ada. Anak sekolah, pengobatan. Allah, aku setuju kalau model PBB. Aku ngerasa kan waktu COVID itu ya Allah susahnya kan segala susah. Di mana kita kan ini pajak ini kan wajib harus kita bayar. Kalau dibayar kita kan berdenda. Nah ini kan bayar tanggal sekian kita dapat diskon. Bayar ini dapat diskon kan banyak. Dan alhamdulillah terbantu. Apalagi lo pensiunan lo kakak ini. Ambil rumah di mana, mesti bayar di mana? Itu jual tuh rasa kan nunggu Jakarta ini. Otomatis kan kita kaya. Terjual rumah. Terjual terpaksa kan.
Nomor pensiunan. Mudah-mudahan kalau jadi presiden nanti ini berlaku seluruh Indonesia. Para pensiunan di Palembang, pensiunan di Pagaralong, gitu kan. Kadang-kadang tuh NJOP itu Kak lagi dirasional lagi tingkat harganya itu. Oke lah. Zaman Ahok, naik saya. Ngerasa. zaman Ahok itu hampir 200% lebih. Halo. Lama anak berat dia mikir pensiunan. Nah, untuk baik dia jadi presiden. Nah, kan jangan rakyatnya terlampau banyak dibebani. Kalau Ahok jadi presiden mati ya kan. Aku resiko aku tidak setuju tuh selalu jemur gitu. Ini toh begina gratis. Oi rakyat nih dek perlu nak gratis. Perlu rakyat itu bisa punya daya beli. Uji aku oke deh ngapa masuk rumah sakit aku bayar 100 juta. Yang penting aku masih punya duit. Mampu sini bayar. biar aku mampu bayar itu. Jadi bagaimana membuat daya beli yang Daya beli, ya. cukup. Jadi kan rakyat harus makmur. Nah, yang tinggal di dusun-dusun di Cakung ini kan harga komoditas pertanian harus bagus. Jangan sampai kaget harganya 5 juta. Jablok. Belum. Akhirnya anak-anak muda keluar, meninggalkan dusun gitu kan, sawah di luar, kebun di luar. Jadi TKI. PKI. Jadi TKI di negara juga kemana ke Jepang jadi TKI, kemana ke Taiwan jadi TKI. Karena di dalam negeri Kasihan. tidak menjanjikan. Padahal kan negara ini sumber daya alam hebat, segala macam hebat. Itulah. Mana nih telah Keluar negeri itu kalau pacak jalan-jalan ya, mau dengar aja keluar negeri jadi TKI sekina bersihkan kamar mandi di yang aku pernah Kak di Arab. Kesian aku cuma NTB. Aku mama ini kan di depan apa namanya di depan Masjidil Haram itu kan hotel Arab itu kan. Kena yang haji ke Bismillah, kenapa kerja di sini ini kan? Oh, aku tanya tidur di mana, ini di mana. Nangis aku Kak. Dia pun boleh temudi. Dijanjikan karena dia itu mungkin spiritual tinggi kan pegawai di masjid, jadi dia ikut nak dapat gaji nak berdiri. Ternyata dia itu dipekerjakan di hotel berbintang di sana kan bersihkan kamar mandi. Oh ya, mana bersihkan kamar mandi apa nak jauh-jauh ke Arab? Nah itulah katanya pengerah tenaga kerja ya gitu kan, banyak yang nakal, tidak terkontrol kan. Jadi menipu, yang ditipu kan bangsa sendiri ya. Nah ini perlulah diperhatikan hal-hal, dan kayak banyak kan memang banyak pengerah tenaga kerjanya yang gelap. Ada juga yang resmi, tapi tanpa memikir wawasan kebangsaannya. Dia mikir bahwa bangsa ini kalau dibawa tenaga kerja di luar, tenaga kerja kasar dan lain-lain, ini kan martabat bangsa. Aku maluan Kak, bukan apa. Maluan tuh dalam arti kata aku lebih bangga dia jadi petani daripada dia pengerah kos pada jemaah di sana. Kita udah mulai memikirkan ya, tenaga kerja itu janganlah malukan Filipina ya. Kerja di luar negeri jadi perawat ya, jadi dokter. Jadi perawat, jadi dokter. Kalau cuman tenaga kasar kan dalam negeri banyak. Bertani. Nah, tinggal membimbing gimana supaya bertani ini bisa meningkatkan kesejahteraan. Ya, jadi produk-produk pertanian itu jangan ditekan. Karet ya. Seluruh dunia perlu karet. Kebutuhan karet meningkat. Tapi heran kenapa karet naik. Nah, masyarakat naik itu. Oke lah, nanti kita apa? Kan makan cukup, belum nanya ke orang anak.